Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra. Saksi ahli ini diajukan kubu Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya. Azmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara itu tersangka ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. Elektronik, dokumen kepada sistem elektronik. X atau Twitter itu adalah sistem elektronik. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini. Padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi dengan melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga, 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Secara khusus ya, Pak Dr. Azmi Syahputra ini memang diminta untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama dan kami berterima kasih sekali lagi Pak Dr. Azmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan bahkan KIP juga Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah ya dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan 2019. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang tersebut, Bonatua menyatakan semua informasi publik bisa diakses lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang di DKI. Kemarin lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Sidang putusan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023 digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. 9 terdakwa akan menghadapi vonis, salah satunya adalah Muhammad Keri Adrianto, anak buronan Riza Khalid. 9 terdakwa yang akan menghadapi vonis di Pengadilan Tipikor antara lain Rifa Siahaan, ex-dirut PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin, ex-direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya, ex-direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga,
Edward Korn, ex-VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga, Yoki Fernandi, ex-Dirut PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, ex-PT Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Suarhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Rencananya sidang putusan akan dimulai pada pukul 1 siang ini dan sebelumnya mereka didakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan warga di kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Match itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran. Dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Jadi banyaknya dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga 2,8 juta rupiah untuk pecahan 20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan 50.000 dibatasi hingga 5,3 juta rupiah. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepekan berpuasa, warga mulai mempersiapkan untuk menukar uang baru untuk dibagikan pada hari raya nanti. Salah satu lokasi tukar uang baru berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan di sana sudah ada rekan Naura Syafikah. Ya, Naura, seperti apa antusiasme warga pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan pemirsa. Untuk antusiasme warga pada pagi hari yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penukaran uang lama menjadi pecahan baru di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tadi sudah terlihat. Namun memang di siang hari ini mengingat memang untuk setiap harinya penukaran uang ini dimulai dari pukul 9 hingga 12. Jadi untuk saat ini tepat di belakang saya memang sudah tidak terlalu banyak warga yang hadir untuk melakukan penukaran uang. Dan tapi perlu diketahui juga untuk masyarakat yang masih ingin melakukan penukaran uang, perlu dipahami bahwa sebelum datang ke tempat penukaran uang ini dipastikan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu di aplikasi Pintar di pintar.go.bi.id. Kemudian juga nanti setelah sampai di sini siapkan dokumen, kemudian juga siapkan form atau bukti pendaftaran dari website tersebut, dan nanti langsung bisa menuju ke meja verifikasi di mana nanti petugas akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, dan nanti setelah verifikasi dari warga ini bisa kembali duduk di kursi yang sudah disediakan. Nanti akan dipanggil satu persatu menuju ke mobil keliling atau di kas keliling yang lokasinya juga berada di tempat yang sama. Dan nantinya setelah mendapatkan uang tersebut dari mobil keliling ini, nanti dari warga bisa langsung meninggalkan lokasi karena memang sudah tidak ada lagi verifikasi yang dilakukan karena verifikasi sudah dilakukan di awal. Nah, memang kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan untuk termin ini ada dibagi menjadi dua termin, yaitu ada di termin 1 dan juga di termin 2. Nah, termin 2 ini sudah dilakukan di pagi hari tadi, di mana untuk pendaftaran dari termin 2 ini sudah dilakukan dari tanggal 24 Februari yang lalu, sehingga untuk masyarakat sudah bisa langsung datang melakukan penukaran uang di berbagai gerai. Dan kalau untuk di Jakarta sendiri, ini total ada 5 gerai berbeda di beberapa perwakilan Jakarta, salah satunya di Jakarta Pusat yaitu di Masjid Istiqlal. Dan nantinya kalau untuk warga atau masyarakat yang masih belum mendapatkan berkesempatan untuk melakukan penukaran uang, tenang saja karena dari Bank Indonesia ini memfasilitasi kembali, yaitu nanti akan ada penukaran terpadu yang dilaksanakan di GBK Basketball Hall Senayan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 15 Maret. Namun dari
informasi tersebut kami dapatkan juga bahwa memang untuk pendaftaran dari penukaran terpadu ini ternyata sudah habis juga untuk kuotanya. Jadi mungkin kalau untuk informasi selanjutnya dari masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang bisa langsung memantau secara langsung di sosial media dari Bank Indonesia. Sementara itu Fajar kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Naura Syafika bersama juru kamera Ahmad Putra melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.